muda ganteng anak Pak Bupati Bangka Barat 2020-2024, namanya Bang Bobi. Beliau ini dari Partai Nasdem. Kemudian ada Bu Ketua kita yang cantik jelita, namanya Ibu Narudita dari Dapil Kabupaten Bangka, atau kita kenal istilah Bangka Induk. Dan Ibu Narudita ini paling keren karena suaranya tertinggi, nomor 2 se-Bangka itu. Nomor 1-nya juga dari Gerindra. Itu yang pakai kopiah, yang pakai topi, anak muda, pengusaha, calon pemimpin masa depan Bangka Barat, namanya Pak Johan atau Bang Johan. Beliau ini dari partai PKS juga, Partai Keadilan Sejahtera Bangka Barat. Mungkin yang lain nanti sambil menyusul. Kemudian dari LHK Pak Mega. Kemudian ada lagi teman-teman Pak Haji. Dari DLH ada berapa orang Pak? 2 ya. Oke. Kemudian ada dari Bapeda. Bapeda belum datang. Ibu Martini ya, kemarin Martini. Ini masih di Solmarina Pak, ada acara. Oh. Iya. Maksud kita kan dari Bapeda kan banyak Pak. Personilnya. Mungkin Bang Fajri atau siapa tadi, teman-teman bisa dibantu supaya bisa mewakili dari Bapeda OPD-nya gitu. Supaya kita Bapak Ibu pada siang hari ini kita betul-betul ingin mendengar, menyerap aspirasi, masukan, arahan sekaligus pencerahan dari kita semua. Kita saling kasih masukan, dan ini menurut saya keren sekali karena kita akan menghadapi sampah, ini persoalan benda mati tapi repotnya luar biasa. Kemudian dari Biro Hukum ada Biro Hukum Provinsi belum datang juga. Oke, sambil jalan mohon saya diam ya, Bang Fajri. Dari BPP Win Babel, Pak, dari BPP Pak, ya BPPW Pak Nurul atau Pak siapa, Pak Heri ya? Yoni belum datang juga. Oh, semuanya ke Jakarta, seluruh personil. Oke. Ada yang lain tapi saya nggak tahu. Iya, kemarin mereka di Babel masih ya, kita zoom ya. Mungkin hari ini mereka berangkat. Dari PU? Baik. Bersama tim Pak ya, berapa orang Pak? Di sini. Pak Arif. Kemudian ini juga kita mengundang teman-teman dari Pangkal Pinang, dari Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Kita awali dari Bangka Tengah Pak. Pak dari Sekda, Pak Sekda. Ada Pak PJ, ada Pak Bupati ya. Hadir. Habis merayakan kemenangan Pak Bupati di euforia. Kemudian Dinas LH. Siapa? Oh, sendirian Pak? Berdua. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian dari PUPR Bangka Tengah sendiri. Oke, terima kasih Mas. Dari Perkimhub Bangka Tengah ada? Belum ya, belum datang ya. Bapeda sendirian Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kita bergeser ke Pangkal Pinang. Pak Sekda nggak ada ya, Pak Asisten ya. Terima kasih Pak Medi Yadin. Dari LH siap, terima kasih Pak Suwarto. Kemudian dari Dinas PUPR Hadir Pak. ya. Nah, tuan rumah Pangkal Pinang ini siap sigap ini kan Pak Tuan. Kemudian dari Perkim. Ibu ya, terima kasih Bu. Tadi tuan rumah mau nggak mau
walaupun acaranya nasional internasional di Pangkal Pinang, yang menjadi baku itu utamanya memang tuan rumah Pangkal Pinang. Kemudian dari Bapeda, ya, terima kasih Pak. Kita pindah ke Kabupaten Bangka. Kita ingin lihat wajah mengenal masing-masing. Ini kita keluarga besar Pak. Karena terus nanti kita akan sering berkoordinasi, sering konsolidasi terkait penanganan sampah khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau di Pulau Bangka. Pak LH, Dinas LH Bangka. Pak Ketua sekarang LH ya, pindah-pindah. Agak pening Bang Ismir ini wajahnya sekarang. Siap, terima kasih Bang Ismir. Dari PUPR? Siap, makasih Pak, terima kasih. Dari Perkim? Terima kasih. Bapeda? Terima kasih Pak. Ada yang belum disebutkan mewakili OPD-nya? Ya, maaf Pak Sekda Bangka. Mohon izin nih Pak. Jadi kita ini nggak ngikutin perkembangan, memang cepat banget prosesnya ya. Presiden terpilih itu cepat banget, kita bakal akan sehat nanti, makanan siang gratis bergizi gitu. Kita dukung sepenuhnya pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, khususnya Bapak juga kita siapkan sama Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagi, ini senior kita, orang tua, bahkan guru saya juga dulu di Santai itu masih, dan dia bupati periode 2013-2018. Mana tadi Pak? Itu belakang. Ini Pak Tarmizi, mungkin kita mengenal semuanya, dan dia ini banyak kasih arahan ke kita semuanya. Di samping dia suhu, senior secara usia, senior secara pengalaman, senior secara pengetahuan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin kita melaporkan sedikit, kita sudah bergerak ke Kementerian KLHK. Di sana kita minta rakanah pendapat bahwa mereka pada prinsipnya siap bantu, dan kita mohon nanti pada dinas-dinas terkait kedepannya, kebetulan di Komisi 4 kalau nggak salah, Komisi 4 ya. Di sana ada beberapa oleh-oleh Pak. Salah satunya terkait dengan pembangunan gedung daur ulang gitu. Nah itu boleh kita jemput bola terkait dengan penanganan sampah. Kemudian ada motor sampah, mungkin berapa yang harus kita bawa, tentu kita harus lobby, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bahkan saya dengar juga ada dumper sampah dari mereka, ya tentunya ini kalau kita nggak satset, kita nggak ngesit, nggak jemput bola, kita lambat datang. Dan bahkan mungkin nggak dikasih ke kita. Semua tergantung Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua. Nah kemudian kita juga beranjak ke Kementerian PUPR. Kemarin bertemu langsung dengan Pak Direktur Sanitasi, dan ini ada yang menarik bahwa sesungguhnya mereka pada prinsipnya bahkan pada tingkat siap menantang kita semua untuk mengadakan semacam TPST, tempat pengolahan sampah terpadu gitu. Nah soal lain-lain teknisnya nanti mari kita bicarakan. Bapeda, PU, dan kemarin melalui Pak Direktur sudah menyampaikan juga ke teman-teman BPPW Bangka Belitung dan Bapak. Jadi pada prinsipnya mereka siap kalau tahun ini segera akan dibangun dengan persyaratan dan ketentuan. Insya Allah Pak, kita sama-sama siap karena pada prinsipnya mereka sudah siap menunggu kita, tinggal kitanya. Maka pada siang hari ini kita ingin mendengar bersama-sama tentu ranperda ini, rancangan ini tentu diusul oleh teman-teman dari eksekutif, khususnya teman-teman dari dinas lingkungan hidup. Dan tentu karena kita melibatkan ini sifatnya regional, maka itu kita undang Bapak Ibu dari Kabupaten Bangka Tengah, dari Pangkal Pinang, dari Kabupaten Bangka, tidak menutup kemungkinan ke depan Bangka Barat dan Bangka Selatan.
Nah, sejauh mana kita juga sudah membaca sekilas yang berjalan kemarin sambil hari juga tentang perda ini yang dibuat oleh teman-teman eksekutif. Dan di sana ada ruang lingkup pembagian wilayah, kemudian ada tanggung jawab, kewajiban, tugas dan sebagainya. Ya tentu ini akan kita ngobrol lebih lanjut nanti ke depan tentunya. Ya pada siang hari ini Bapak Ibu saya sekalian, sebelum kita ingin mendengarkan paparan dari teman-teman di Lahar dan mungkin juga masukan dari kota, dari Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka dan kawan-kawan kita dari anggota Pansus pengelolaan sampah regional ini, baiknya kita buka acara kita siang hari ini Bapak Ibu supaya ada keberkahan di antara kita semua yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita niatkan rancangan ini betul-betul menjadi amal jariah, menjadi nanti blueprint kita ke depannya minimal 30-40 tahun ini. Nah, sebatas pokoknya sampah kalau depan rumah ada yang ngangkut, silakan mau dibuang kemana sampai ke TPA. Tapi hari ini Pak, sampah kemarin ya kita dengar, saya nggak tahu, secara dadakan saya diajak ketemu ya ingin-ingin bahasa Bangka kan, ketemu investor asing dari China. Dia siap bantu 1 juta US dollar atau untuk investasi membangun dengan syarat Pak, 1 per hari sampahnya 1000 ton. Nah Babel ini sampahnya 1000 ton. Ini Pak Johan semuanya dia nggak bisa bahasa Indonesia, diterjemahin orang Tiongkok langsung itu. Jadi katanya di China itu seluruh provinsi sekarang hampir rata, kotanya bersih, sampahnya ada karena ngejar target 1 hari 1000 ton itu. Dan sampah menghasilkan energi listrik. Nah itu yang info didapat saya, tapi saya belum berusi di yang ini. Salah satu yang mereka bantu di Vietnam. Jadi kalau memang sampai, nanti bolehlah Bapak Ibu nanti diundang ke sana, kita lihat sama-sama. Jadi karena mungkin sampahnya tidak sampai 1000 ton, mungkin hanya 100 ton mungkin per hari ya, tidak sampai akhirnya. Jadi satu lagi nih saya lupa, sorry anak muda. Ini Mas Agam atau Bang Agam ini? Mas Agam dari Dapil Bangka Indo. Beliau ini kita doain supaya tahun 2024 tinggal dikit lagi Pak ya. Jadi harus cepat-cepat nikah supaya beliau dapat ketentuan jodohnya Bapak. Ini masih sinyal ya. Agam Diarul Haq dari Partai Fraksi Kebangkitan Bangsa. Demikian kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Lahar dulu untuk menyampaikan maksud, tujuan, buah pikiran, kemudian pointer-pointer Pak yang terpenting apa yang harus kita sampaikan, kita yakinkan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah ini, tentang penanganan sampah, bahkan tentang pengolahan sampah ini seperti apa, sehingga kesadaran awareness masyarakat kita jadi paham. Karena sampai hari ini paling susah itu adalah meyakinkan istri kita, meyakinkan anak kita, meyakinkan keluarga besar kita atau masyarakat kita. Nah ini tugas kita bersama dan tugas masyarakat semuanya. Kita. Ini satu lagi, ini tentu tidak asing. Beliau ini kan adalah istri Pak Wali Kota periode 2018-2023. Ini Ibu Wakil Ketua kita, Ibu Monika. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena beliau di samping anggota DPRD Provinsi, beliau juga adalah artis. Jadi TikTok juga mewah juga ya. Di sini banyak Pak artis Pak sekarang. Silakan mewakili dari DLH Provinsi Bangka Belitung. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Itu dari Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat menghadiri undangan yang telah disampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Imam Mahmudi, yang saya hormati Bapak-bapak yang juga di DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang alhamdulillah telah sangat membantu kita untuk di LHK Provinsi Bangka Belitung untuk dilakukan
pertemuan dalam menyikapi permasalahan sampah skala regional yang dalam hal ini menyangkut wilayah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati Dr. tamu-tamu undangan dari OPD provinsi maupun OPD dari kabupaten kota. Ini dapat satu terima kasih telah hadir untuk semangat kita dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di provinsi Bangka Belitung. Di sini kami sampaikan kepada Pak Ketua dan rekan-rekan semua, memang inisiatif dari Raperda kita ini di tahun 2024 ini sifatnya dadakan. Jadi kita juga menyusunnya ini berdasarkan literatur dari tim kita di DLHK. Tapi memang mestinya itu dalam pelaksanaan ini memang diikuti oleh anggaran dari OPD kita dengan zero anggaran Pak. Nanti kita mencoba untuk membuat draftnya, karena kita juga mencoba mencari literatur baik dari kawan-kawan dari DLH Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, maupun dari DKI untuk menyusuni. Itu dari Sumatera Barat juga ada. Jadi kita cek mana yang menyesuaikan dengan kondisi di Provinsi Bangka Belitung. Dalam pelaksanaannya juga di sini kita menindaklanjuti sedikit cerita di belakang bahwa kesepakatan dalam pengelolaan sampah ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir itu ada kesepakatan di Rakor Gubernur bersama Bupati Wali Kota tanggal 21-22 Januari tahun 2020 di Bangka Selatan. Jadi semua perwakilan juga telah menandatangani dari 7 kabupaten kota. Jadi di situ juga terbahas juga untuk rencana PPA regional di Belitung yang bisa seperti itu secara RW dan juga dan bisa didaftar. Namun secara rinci tentang kesepakatan berita acara dari Rakor Gubernur Bupati Kota nanti dikomandoi oleh dari Gubernur Pemerintah jadi rinciannya ada situ. Nah, lalu di sini juga kita sampaikan bahwa spirit dalam pengelolaan sampah ini benar seperti kata Bapak pimpinan, kuncinya itu meyakinkan masyarakat. Di situ. Dalam meyakinkan masyarakat itu dari kami yang sudah melihat juga faktor utama dalam meyakinkan masyarakat itu pengelolaan sampah itu apa sih yang harus dilakukan dulu. Di sini saya mohon izin misalnya dari Kota Pangkal Pinang, sampah ada menumpuk segala macam di situ. Kalau di PPA yang hanya notabene luasannya 2, sekian hektar ditambah dengan perluasan 2 hektar juga. Penguatan dalam pengelolaan sampah itu bagaimana? Jika itu belum ada, bagaimana bisa mengimplementasikan? Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang telah berpindah telah berdiri dari lingkungan hidup. Fokusnya itu adalah kegiatan pengelolaan sampah itu harus selesai di TPS antara kuncinya apa? Bank sampah. Nah situ jika bank sampah di kabupaten kota berjalan segala macam itu walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan, tapi itu membentuk untuk meyakinkan masyarakatnya itu. Karena masyarakat tahunya saya sudah bayar kontribusi bulanan yang penting sampah jangkut selesai. Tetapi sebenarnya harus ada itikat baik dulu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kami ini telah melaksanakan pemilahan, telah melaksanakan program bank sampah. Itu yang disampaikan ke kita. Berjalannya itu sudah berapa persen baiknya. Kita di provinsi ini seharusnya kan tinggal mendorong kan, tetapi karena hal itu tidak tersampaikan dengan baik, bagaimana bisa mengikuti masyarakat dalam pengelolaan sampah? Takutnya masyarakat ke tempat regional, ujung-ujungnya tempat nimbun juga, memindahkan di situ. Nah jadi kita di sini betul negara maju, China, Singapura, segala macam itu dalam pengelolaan sampah itu bukan mengambil untungnya dulu, maunya itu dulu. Di Singapura itu proses dalam pengelolaan sampah itu bisa dirisik, betul. Tetapi dalam pelaksanaannya itu sampah diambil di kode itu
disubsidi oleh negara. Di kita fokus untuk sampah ini sudah sekian kali saya yakinkan kepada Bapak pimpinan dan kita semua, fokusnya itu mau dulu dan mau menganggarkan. Jangan mikir untungnya dulu. Oh, dengan sekian ton listrik dan sekian, untungnya bisa sekian. Jangan dulu Pak, begitu. Karena sampah kita ini berbeda dengan luar negeri. Sampah kita ini bersifat heterogen, tergabung. Jadi belum terpilah-pilah secara baik. Nah, kunci dalam pengelolaan sampah itu adalah itikat baik dalam pemilahan dulu. Kuncinya juga bank sampah harus jalan di situ. Karena sampah itu tetap memiliki nilai ekonomis, tapi itu dulu yang harus jalan. Ketika itu jalan, ya masyarakat melihat itu yakin itu mungkin ada bentuk dukungannya. Jadi kita penguatan dari informasi itu dulu, gitu. Nah, demikian juga yang kemarin kunjungan Bapak ke LPA, tapi juga disampaikan juga bahwa ada penguatan itu dulu, ya. Contohnya seperti di rumah segala macam situ. Malah pemerintah kabupaten Bapak free Pak, seperti sampah hilang, itu usah bayar. Pemda aja dia dulu. Karena kalau sampah itu mau mengeluarkan, jangan mikir untungnya dulu, begitu. Mau dulu gitu. Nah, ketika masyarakat sudah tidak dibebankan untuk bayar sampah, masa masih mau mencampur sampah? Enggak kan? Jadi ada kegangangan juga yang semua. Nah, lalu juga kemarin arahan dari Direktur Sanitasi PUPR bahwa memang untuk pembuatan buka regional ini memang ditunda sampai tahun 2030 itu tidak ada. Tapi kalau bentuk TPST pengelolaan itu mereka mau mendukungnya. Kalau untuk TPST, jadi kita nanti kalau TPST kita penguatannya dari kawan-kawan saat ke DPW sama PU Pak. Gitu. Kalau TPST mereka mendukung. Nah, jadi kita ini cari peluang mana yang bisa mendukung kita. Nah, namun dalam pengelolaan itu kita bagaimana istilahnya itu secara regional terbantukan. Memang secara fairnya, bahasa sederhananya, Pangkal Pinang ini memang pusat provinsi. Tenaga kerja mencari kerja di provinsi, gitu kan. Tetapi warga dari kabupaten kan kesana sini menghasilkan sampah di sini juga kan di situ. Nah, jadi memang apapun bentuknya itu kita harus satu kesatuan. Jadi memang dalam hal utama juga dalam pelaksanaan regional ini kita ini sudah melangkah tahap ketiganya. Tahap ke-1 dan 2-nya itu harus ada kerjasamanya dulu. Itu minimal dari kabupaten kota harus satu suara. Ini enggak begitu dalam pelaksanaannya. Jadi di sini mudah-mudahan sudah kumpul semua, saya yakin bisa untuk mendapatkan persepsi yang baik dalam pelaksanaannya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari BLH. Memang ini pekerjaan besar kita kira bukan yang Babel, tapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke soal pengelolaan sampah. Dan uniknya masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu mereka punya karakteristik tersendiri dalam pengelolaan sampah. Misal di daerah Lumpur, di daerah Bali, sementara Batu Empat, Batu, mereka TPS 3R-nya cukup sampai kelurahan Pak, sampai desa. Jadi nggak ada istilah TPA kemudian nanti diangkut di bank sampah kemudian baru akhirnya di istilah mereka TPPAS di akhir gitu, nggak ada. Jadi habis di situ, kecuali memang anorganik gitu yang tidak bisa, paling diangkut seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan roadmap-nya itu cukup jelas mereka. Nah, produk kita ini, payung hukum kita ini sejauh mana nanti? Apakah sejauh mana juga pemahaman atau tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap penanganan dan pengurangan sampah itu yang paling penting disampaikan oleh Pak mewakili daerah kita. Berikutnya mungkin kita ingin mendengar dari Bapak Das, sudah datang? Ya. Siapa dulu nih? Senior dulu Pak Ketua, silakan senior.
Yang ada 6 hal. Yang pertama, provinsi ini harus jelas dulu. Maunya seperti apa PST itu? Esensi daripada perda yang telurga itu seperti apa? Kedua, tugas Kabupaten Bangka apa? Tugas Pangkal Pinang apa? 2 kan? Ketiga, dari cakupan yang sudah ada dari Bandung, hasil macam dari mana itu dirumuskan yang cocok untuk Bangka seperti apa. Yang keempat, nanti supaya masyarakat tahu hasil akhir outcome bagi masyarakat itu apa. Input sampah, tidak hanya outcome-nya apa. Desa itu bisa, kamu dapat per bulan berapa desa. Contohnya apa? Kerto Bantul, Yogyakarta, Sleman, Bantul. Itu tiap 3 tahun gantian direkturnya. Kadang Sleman, kadang Jogja, kadang Bantul. Berapa masuk dari desa sudah ada. Yang terakhir, tolong sistematis. Kalau perda ini hanya cecer, usah dibahas. Kalau serius ini yang sampah, dengar kendaknya kekuatan itu apa? Pangkal Pinang itu apa? Provinsi, Bangka itu apa? Ada sekdanya ini, ada kepala PU-nya saya lihat, ada kepala bapedanya. Di sini kan kumpulan eksekutif orang pintar semua. Kami menambah kawan-kawan ini. Pembandingnya sudah ada kawan-kawan. Demikian, Pak Ketua, terima kasih. Siap. Kalau sudah ngomong gas, tapi untuk kebaikan kita semua. Pak Ketua, izin teman-teman anggota kita beri dulu kesempatan kepada eksekutif untuk memaparkan. Saya ingin mengucapkan ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ketua Pansus beserta anggota. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, pertimbangan yang hadir tidak saya sebutkan bersama-sama. Jadi di sini Pak Ketua, kita ini pembahasan perda, ya kan ya, bukan lagi meminta berwacana di sini, ya kan kita mengundang semua kabupaten kota beserta dinas itu untuk membahas perda pada intinya, ya kan. Nah di sini apa yang kita kunjungan kemarin di PUPR bagian sanitasi, ya kan, itu berkaitan dengan PU kita di sini, ya kan, dan kita di LH juga berkaitan dengan LH kita di sini. Nah, yang perlu kita ketahui di Dewan ini yaitu perda ini mau kita buat, ya kan, ini kan regional pada intinya. Kalau regional ini berarti apa yang kita dapatkan kemarin harus ada kesepakatan antar kabupaten kota. Kalau mereka tidak sepakat, berarti perda ini juga tidak bisa dilanjutkan. Kalau pemikiran saya. Nah, disinilah kenapa kita mengundang mereka semua. Kita ingin mendengarkan kesepakatannya dulu. Barulah perda ini bisa kita lanjutkan. Kalau mereka tidak sepakat, ya kan? Berarti perda ini apa gunanya, kata Pak senior kita tadi. Itu tentang program, mungkin perda ini dibuat itu TPA wacananya kan, sedangkan kita sekarang ini di Dirjen Cipta Karya itu bagian sanitasi itu sudah mengarah kepada TPST, ya kan. Nah, apakah TPST, kalau kita sepakat TPST ini kita buat regional, apakah bagaimana? Sedangkan kita kemarin juga mendengarkan bahwa di Bangka Tengah dan di Bangka itu sudah on proses. Itu yang perlu saya ingatkan. Makanya di sini saya mempertanyakan perda ini apakah bisa kita lanjutkan atau tidak gitu. Makasih Ketua, itu yang perlu saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para anggota nanti mohon dijawab Pak teman-teman dari eksekutif
ada dua hal penting dari kawan-kawan kita tadi. Kita minta waktu sebentar pada Bapaknya atau Biro Hukum yang ingin menyampaikan. Setelah itu baru kita diskus sama-sama, menerima juga dari kabupaten kota. Kira-kira begitu Pak Ketua. Boleh ya, lanjut ya. Bapeda, provinsi ada? Belum ada. Ada perwakilan yang ingin menyampaikan? Biro Pemerintahan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan teman-teman dari Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang serta dari Provinsi Kepulauan Riau. Izin perkenalkan, saya Kurniawan dari Biro Pemerintahan Senda Provinsi Kepulauan Riau ingin menyampaikan yang pertama bahwa pada tanggal 20 November 2024 kami telah menyelenggarakan rapat koordinasi gubernur dengan bupati wali kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Di sana di kesimpulan hasil rapat mendorong dari kabupaten kota dan juga difasilitasi oleh provinsi untuk persetujuan atau pembuatan atau pembangunan waktu itu di laporannya disebutkan TPA regional, artinya tempat pembuangan air regional. Nah, ini kan bahasa yang sudah disetujui oleh dan ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing, Pak. Termasuk di situ juga ada Forkopimda waktu itu dan Pak Gubernur. Nah, setelah itu tanggal 25 Novembernya kami menyelenggarakan lagi rapat untuk tindak lanjut dari rakor tersebut dengan Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang serta Bangka Tengah waktu itu guna menyemangati sebenarnya rapat ini kita untuk membahas ataupun menyetujui bahwa di Provinsi Kepulauan Riau setuju kabupaten kota untuk dibentuk atau dibangun TPST akhirnya ya, teman-teman waktu itu disepakati TPST regional waktu itu. Cuman kesepakatan ini memang tidak disepakati akhirnya oleh teman-teman kabupaten kota karena teman-teman dari kabupaten kota pengen ada kajian dulu. Jadi pengen ada kajian baru kita sepakat untuk adanya TPST regional tersebut. Namun kalau dari kami dari provinsi kita setuju dulu, kita bersepakat nih bahwa kabupaten kota bersepakat akan dibangun TPST regional. Setelah kita sepakat akan dibangun regional, baru kita mengadakan kajian. Di situ titik temunya belum ada waktu itu. Nah, ini kan kami sebenarnya menindaklanjuti memfasilitasi menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Nah, hasilnya kami sampaikan dan ini juga ditandatangani oleh masing-masing perwakilan waktu itu. Kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa butuh kajian untuk TPS regional. Oke, gitu. Sementara mungkin di tempat lain waktu itu di Kabupaten Bangka Tengah memang sudah ada TPST, sudah on the way, tapi belum regional sifatnya. Nah, untuk di titik yang sudah kami tawarkan waktu itu di sebelahnya TPA di Kabupaten Bangka, yang tepatnya di Samundiri ya, itu ada IUP PT Timah dan hutan produksi kalau tidak salah waktu itu. Nah, jadi butuh kajiannya itu begitu. Sementara kami sendiri dari provinsi sebenarnya lebih mengarahkan, yuk kita sama-sama setuju dulu ini kalau kita butuh TPA regional. Tapi kesepakatannya belum ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan sekaligus informasi dari Biro Pemerintahan bahwa tanggal 20 dilanjutkan 25 November itu ternyata ada pertemuan ya, ada tindak lanjut. Namun kabupaten kota saya kira ini soal teknis. Bapak Ibu saudara sekalian, memang sekali lagi tentang pengolahan sampah atau
pengelolaan itu terlalu umum ya, untuk kita lebih kepada spesifik penanganan dan pengurangan. Nah, dalam forum ini, ruangan yang sangat mulia ini, menurut saya perda ini sangat penting Bapak Ibu saya sekalian. Nah, soal teknis bagaimana, hari justru di sini kita sampaikan. Tadi dua anggota kita juga menyampaikan, senior kita Pak Tarmizi, ya sebetulnya muaranya Pak Delha, wakil Delha, sebetulnya dan perda kita ini arahnya kemana, gambarannya seperti apa, hulu hilirnya seperti apa, supaya jelas. Apakah kita menggunakan TPA, kemudian ada bank sampah, atau TPS, istilahnya SPA kalau di dalam dalam perda kita, kemudian baru TPS, TPPAS dan seterusnya. Nah, itu tentu harus kita kaji nomenklatur lebih lanjut. Nah, itu yang ingin kita dapatkan semua gambarannya, sehingga kita bisa yakin, bisa firm sama-sama, karena ini menyangkut biaya, anggaran, menyangkut SDM, menyangkut tentang kerjasama, pengelolaan dan sebagainya di provinsi dan kabupaten. Bahkan saya mendengar juga dari perwakilan dari dinas daerah provinsi tadi, justru ini tadinya usulannya dari kabupaten kota, minta diurus oleh provinsi. Nah, katakan oke lah seperti itu, tinggal bagaimana kita duduk bersama di ini menyelesaikan persoalan sampah. Saya kira nggak ada yang nggak selesai. Apalagi ini para komandan-komandan sudah kumpul semua, tinggal kita duduk bersama menenangkan pikiran untuk menyelesaikan persoalan ini. Kiranya ada lagi dari provinsi yang mau nambahkan sebelum kita sampai kita ingin dengar kota dan kabupaten? Cukup provinsi? Nah, kita beralih dulu dari tengah ke Pangkal Pinang maupun Bangka. Apa mau Bangka dulu? Oh, Pak Ketua, silakan lanjut dulu. Ini dipegang sambil dipencet. Pegang, pencet. Ininya, pegang, pencet. Danting Pak. Lanjut Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Sima Mandianto, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Mungkin Pak Sekda Bangka, pimpinan rapat, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Belitung, DPRD Provinsi maupun juga DPRD Kabupaten Kota yang hadir pada saat hari ini. Jadi langsung saja terkait pelaksanaan pembahasan berdasarkan surat ini adalah pembahasan terkait pada pengelolaan sampah regional Provinsi Kepulauan Belitung. Memang benar tidak dibilang oleh Biro Pemerintahan bahwa sudah ada kita pembahasan dengan Biro Pemerintahan dan juga pihak lainnya. Tapi pada prinsipnya kami Kabupaten Bangka tidak menolak ataupun menerima dari pembangunan entah itu TPA regional, entah itu TPSD regional yang ada di Kabupaten Bangka. Cuma harapan kami kita harus jangan sampai kita menentukan posisi TPSD ataupun TPA ini nanti tidak sesuai Pak. Tidak, karena kita harus banyak kajian yang harus kita penuhi. Yang mana secara nomenklatur kita tidak ada lagi pembangunan TPA. Ya. Yang ada itu TPSD. Harapan pemerintah pusat adalah pembangunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Ini juga mohon izin saya berangkat hari ini karena kami besok pertemuan dengan seluruh kabupaten kota dengan Pak Menteri terkait pengolahan sampah. Jadi komitmen pemerintah daerah. Di sini ada dua di berita itu ada dua daerah yang sudah mendapatkan teguran dari pihak kementerian Tangerang maupun Sleman. Ini lagi viral-viralnya dan kami tidak mau jadi contoh yang kesekiannya gitu. Nah, untuk masalah TPA ini ataupun TPSD bahasanya secara nomenklatur yang ada itu TPSD Pak. Saya tidak tahu kalau ada regulasi baru yang ada embel-embelnya TPSD regional itu. Nah, dibahas di rapat-rapat sebelumnya itu dikasih option tempat atau lokasi pembangunan itu satu di Sambung Giri di belakang wisata kami itu yang di Bangka atau rencananya di Tanah Timbul Lintas Timur. Kalau di Lintas Timur kita bangun, kita akan bikin TPA Pasang Surut Pak. Jadi menurut kami kalau prematur kalau kita bangun di situ.
Kedua, kalau untuk di Samundiri, di sana sesuai dengan syarat itu cuma jarak dengan pemukiman 1,7 kilo, Pak. Syaratnya minimal 2 kilo. Kemudian juga jarak dengan TPA kami, TPA Kenanga, itu cuma 1,1 kilo, Pak. Apakah efektif kita bangun di tempat yang berdekatan? Kemudian juga statusnya masih kawasan hutan serta IUP PT Timah. Nah, kita ini harapkan dibangun oleh pihak BPPW, ya, bukan dibangun dari APBD provinsi. Kita harapkan dari Kementerian PU yang bangun. Nah, kalau Kementerian PU, kami bulan kemarin dengan Pak Arif juga ada proses mekanisme penyusunan readiness kriteria untuk pengajuan PDU, pusat daur ulang, rumah kompos, TPS dan sebagainya. Itu yang pertama memang surat minat dari kepala daerah, itu simpel, gampang bikinnya. Tapi yang kedua, sertifikat tanah. Nah, kalau kita masih berpacu di kawasan hutan, ya nggak akan pernah ketemu nih, Pak, proses pembangunannya. Nggak akan pernah ketemu. Jarak Samundiri dengan kota Parenam itu jaraknya 26,7 kilo, Pak. Itu jauh. 26,7 kilo. Yang notabene kita harus ada juga AMDAL lain, Pak, secara aturannya. Nah, kita belum ada sampai hari ini, Pak, untuk survei investigation design (SID) yang masuk dalamnya salah satunya juga DED maupun FS. Nah, kalau kita hanya main comot-comot saja menentukan wilayah untuk pembangunan TPA regional, entah itu namanya TPSD regional, saya tidak tahu nomenklaturnya itu yang mana yang paling dipakai. Menurut saya nanti timbul masalah baru, Pak. Kita nih pengennya masalah sampah ini komitmen. Ya, kami Kabupaten Bangka saat ini di TPA kami ini masih terkendala juga, tidak bisa melakukan pembangunan karena masih IPPKH, belum sertifikat, masih kawasan hutan juga. Nah, sampah nanti yang akan masuk di TPA regional dari kota, saya tidak tahu nambah atau dulu, itu 140 ton per harinya. Dan juga yang dari Bangka Tengah, Pekanbaru itu 10 ton per harinya. Jadi total akan masuk ke kami itu 150 ton. Kalau kita bawa kira-kira kayak mobil itu, entah mobil dumper, mobil kecil dan sebagainya, lewat jalur umum, ini kan belum masalah baru, Pak. Makanya perlu pembahasan lebih lanjut untuk kajian-kajian teknisnya, Pak. Kalau kita sih sepakat kalau mau masalah sampah nih perlu ada payung hukumnya, apalagi perda. Ini kami selalu sekali. Yang notabene kita harus komitmennya terhadap sampah ini. Kalau Pak Tarmiza mengatakan terkait daerah Sleman, itu alhamdulillah Sleman itu mereka 340 ton sampahnya. Dengan pola penguatan bank sampah seperti Pak Mega katakan, mereka sudah bisa setengah mengurangi dari 140 ton. Tapi juga lebih bermasalah, pembangunan TPSD mereka ditolak masyarakat. Itu. Padahal sudah ada anggarannya. Nah, kita kan bukan hanya di atas kertas saja bisa untuk bercerita masalah TPA regional, TPSD regional, tapi kajian kita belum ada, Pak. Jadi besar harapan kami, silakan kita berproses untuk komitmen menentukan bahwa kita sepakat dibangun entah itu TPA regional, TPSD regional atau apapun itu namanya. Tapi mohon kiranya syarat-syarat terkait dipenuhi dulu. Ya, jangan sampai nanti kami yang Kabupaten Bangka, apalagi kami sebelum kesini, Pak, sudah koordinasi dengan teman-teman Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka. Mereka pun telah menitipkan pesan nanti dulu dibahas secara mau bagaimananya pembangunan ini. Tapi komitmen ataupun feedback kepada daerah kami apa dulu? Seperti Pak Tar katakan tadi terkait kewajiban-kewajiban masing-masing itu apa? Jadi kalau hanya dibangun, ditetapkan seperti kata Bapak Perda kemarin sudah masuk dalam rancangan Perda RT/RW provinsi bahwa bisa Samundiri akan sebagai tempat untuk pembangunan TPSD regional. Nah, ini akan timbul gesekan dengan kami juga, Pak. Jangan sampai, maaf, ini kami eksekutif Kabupaten Bangka, dalam hal ini saya di Dinas Lingkungan Hidup Bangka, nanti akan berbenturan dengan teman-teman di Komisi 3 DPRD. Mungkin itu saja dulu, Pak. Mohon izin, saya harus ke bandara karena tidak mungkin pesawat menunggu kita, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Winda, di sini Pak Winda, mumpung beliau masih ada di sini.
Jadi untuk di Kabupaten Bangka ini urgent nggak untuk pembangunan TPST? Artinya maksudnya masih bisa aman sampai sekarang atau bagaimana nih? Kalau misalnya dari kabupaten-kabupaten tidak bermasalah, ngapain kita lanjutin gitu kan provinsinya? Karena bukan wewenang kita juga ngurusin sampah kabupaten, gitu kan ya? Mungkin Bu, kalau masalah regional ini kan untuk backup teman-teman yang dari sampah kota maupun Pangkalan Baru. Kami welcome Bu, kami tidak masalah Bu. Apalagi kita konsepnya pengelolaan, bukan sistem lama kumpul angkut uang. Jadi ada pengolahan. Jadi menimbulkan value-nya, ada nilai ekonomisnya di situ. Kami tidak masalah Bu. Tetapi maksud kita tuh kajian yang utamanya dulu Bu. Standarisasinya, justifikasi teknisnya harus kita susun dulu. Nanti kan nggak mungkin mobil yang berputar nanti di Pangkal Pinang, ini nanti lama prosesnya hilir mudiknya nanti ke TPA ataupun TPST-nya. Jadi layanan pun tidak berjalan gitu. Terima kasih. Saya memang. Jadi di perda kita setelah kita baca itu belum menentukan tempatnya. Jadi perda ini belum menentukan tempat. Nanti penentuan tempat berdasarkan RT RW dan bahaslah di Bapeda. Siapa? Dengan Bapeda provinsinya. Di sini kita bicara perdanya. Ya, kita di sini nanti bicara masalah perdanya pengelolaan sampah ini. Nah, di sinilah kita sepakat apa tidak, ya kan? Kalau 3 kabupaten ini yang kita makan sepakat untuk kita lanjutkan perda ini, ya kan? Kalau masalah pembangunan mungkin itu masih lama Pak, ya kan? Perdanya juga kita belum punya kok, ya kan? Nah, sepanjang perdanya sudah kita bahas dan kita sepakati, kita bahas di sini kita sepakati, nanti tahun-tahun ke belakangnya baru kita bicara tentang anggaran pembangunannya bagaimana. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, Pak Kadis mungkin kalau mau kabur ini nggak apa-apa, tapi saya katakan bahwa kita baru mau mulai. Dan ini gambaran dari kami ya. Nah, kalau kami sih berapa kali pertemuan dan juga ada rakor dengan Pak Gubernur dan Pak Pj, itu kita sepakat Pak. Kami tidak masalah. Pak Pj kami pun mengatakan siap dengan pembangunan TPA regional, regional. Ya, cuma mekanismenya Pak. Semuanya setuju tinggal teknisnya saja. Siapa? Iya Pak. Berarti Pak Mega berbanyak ngomong Pak Anies sendiri. Oke. Masih Bangka ingin menambahkan? Bangka kalian menambahkan? Pak Seda khususnya ini saya sudah. Terima kasih Pak Pimpinan yang kami hormati seluruh anggota Pansus atau anggota Pansus dan saudara tua kami yang dibawa. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sedikit sejarah saja bahwa TPA regional itu dimulai oleh beliau, oleh Pak Haji Tarmizi di tahun 2014. Beliau memberikan ide agar ada TPA regional di Bangka Belitung. Soal tempat nanti kita bicarakan, yang penting sepakat dulu. Nah itu awal dulu seperti itu. Akhirnya salah satu tempat itu ada di Centong Abang, ada di Aceh, tapi nggak dikunci Pak. Nah bahkan beliau juga sempat saya dengar ingin menghibahkan tanah beliau untuk itu, cuman karena saya nggak cukup jadi nggak jadi. Salah satu ide itulah yang membuat bergulirnya permohonan dari Kabupaten Bangka agar dilakukan sejenis TPA regional. Dan belum kita tahu saat ini tidak boleh lagi ada prinsip pembangunan TPA. Yang berikutnya ada program TPST dan itu sudah dibahas di lingkungan BPPW bahwa di dalam RT RW itu sudah dimasukkan untuk pembangunan TPST dan ini belum menentukan lokasi. Salah satu calon memang ada di Kabupaten Bangka,
itu pun belum sempat diedukasi maupun disosialisasikan, udah keburu ditolak oleh masyarakat. Ini yang perlu sama-sama kita cermati, bahwa semangat untuk melakukan regionalisasi persamaan, entah itu sebagai pengolahan, entah itu sebagai seperti yang di Singapura yang bisa untuk energi dan abunya untuk pilar aspal, sehingga setiap hari pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jalan di Singapura dihasilkan dari abunya sampah. Nah, ini yang perlu sama-sama kita sepakati. Ketika ada draft perda, seharusnya kami tahu dulu, sehingga bahan kami untuk berlayar ke provinsi ini ada, sehingga tidak buta. Tadi saya sempat bertanya-tanya dulu apa yang akan dibahas, karena kita belum pegang draftnya. Nah, ini kami terus terang saja semangat kami tetap ada, karena keterbatasan TPA yang ada di kabupaten kota saat ini luar biasa, sudah mendekati titik jenuh dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan. Sementara itu sejarah saja yang perlu saya sampaikan, karena jasa beliau itulah memulai adanya ide-ide yang seperti ini. Dari Bapak, kalau ada silakan. Dipegang Pak. Terima kasih izin Pak Sekda Jenderal Mas. Jadi melanjutkan dari Pak Sekda dan Pak LA secara prinsipnya Pak Pemda Bangka itu siapa dengan TPA regional, karena tantangan ke depan sebenarnya bukan hanya sampah Pak. Dengan Pangkal Pinang yang seperti ini, tantangan ke depan itu juga pemakaman, tantangan ke depan itu juga air bersih. Jadi kompleks. Oleh karena itu pembangunan-pembangunan yang bersifat regional, bersifat lintas dan antar wilayah, kami kira makin kesini akan dia makin urgen. Ya. Yang pertama, yang kedua mungkin kita sepakati saja sampai hari ini, sampai pagi ini kami di Bangka, di Pangkal Pinang juga nggak tahu apa bahan rapat kita ini Pak. Di undangan hanya bicara tentang pansus raperda sampah. Kami tidak dibekali dengan informasi apapun. Maka ketika Pak Ismail ngomong begitu kan karena tak pada saat. Nah, sebaiknya memang rapat-rapat di kemudian hari gitu ya, rapat-rapat kemudian hari, bahan-bahan yang akan kita bahas itu disampaikan kepada semua peserta rapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau kita lihat sekilas, bukan lihat, dengar sekilas, raperda ini kan hanya bersifat menyepakati Pak ya, perlu tak kita ini TPA regional atau TPST regional. Nah, kami tadi sudah bersepakat bahwa memang perlu, tantangan ke depan itu juga makin penting. Nah, berikutnya di Perda RT RW provinsi itu Bapak sudah ditentukan gitu ya, sudah ditentukan lokusnya, baik koordinat bahwa lokasi TPA regional itu adalah di Sambogiri, ya di Sambogiri. Persoalannya kemudian Sambogiri ini kan secara teknis dan beberapa aspek regulasi dia tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak memenuhi syarat. Jadi mungkin saran kami, mumpung ini Pak ya, untuk Perda RT RW provinsi sudah disahkan belum? Belum ya? Mungkin Pak Arif kan dari BU gitu ya, dari BU. Mungkin perlulah dicari lagi lokus yang tepat untuk TPA regional ini. Kalau memang kemudian lokus yang tepat itu di Kabupaten Bangka sesuai dengan kajian teknisnya, monggo kami memang saja gitu. Sehingga nanti kalau perda ini kita sahkan, kita tetapkan bersama, kemudian nanti kita turunkan dengan peraturan gubernur tentang penentuan lokasi, kita tidak terlalu banyak memakan waktu lagi Pak. Kita sudah punya lokusnya sesuai dengan RTW. Nanti kalau RTW disahkan kemudian tidak sesuai kan ada dampak-dampak yang dampak-dampak yang juga kemudian harus kita tanggung. Jadi kami kira demikian pimpinan secara prinsip
Kami dari Pemda Bangka sepakat sajalah kalau memang harus kalau harus memang kita tetapkan perda ya. Tapi dengan catatan perda itu memang belum belum menentukan lokus. Nah, lokusnya memang memerlukan kajian Pak. Persampahan regional, pemakaman regional, air bersih regional di depan ini lokusnya harus clear gitu ya, harus CNC. Semua aspek persyaratan harus kita penuhi. Nah, karena dia bersifat antar wilayah, lintas regional, itu sebabnya provinsi yang harus hadir, yang harus menjadi penengah dan harus menjadi leading. Kami kira demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya Bapak Kecamatan mau mendamakan, bisa dimatiin nih kan? Nah, oke, belum tadi kita udah bergeser, tadi kan provinsi sudah kita kasih kesempatan. Sekretariat ini jadi catatan kita. Besok kalau undang biar kita nyambung nih semua. Jadi apa yang kita bahas, kita bicarakan hari ini, jadi kita nggak ngulang dari nol lagi apa yang harus kita lakukan. Ya, toleransi, kemudian bahan-bahan rapat 3 hari sebelum acara kita mendapatkan mungkin secara utuh ya bahan atau materi. Cukup dari Kabupaten Bangka. Terima kasih Pak. Kita mengapresiasi atas kesiapan atau semangatnya itu tetap oke lah, kita setuju sama-sama. Apapun namanya TPST regional, apalagi kabupaten kota. Bukunya tengah, nanti kota terakhir sebagai tuan rumah. Bangka Tengah, Pak, siapa yang mau mengawali? DLH? Bangka Tengah. Karena kita dapat laporan kemarin dari Bapeda Provinsi, ada 2 lokus betulnya. Yang pertama itu di Bangka Tengah. Sama Bangka Belitung. Apa namanya? Bangka Tengah itu apa namanya? Mungkin namanya persis di mana mungkinnya. Dan satu lagi di Belitung. Kita nggak mendapatkan di Bangka Tengah dan Bangka Tengah. Tapi mari kita dengar sama-sama Bangka Tengah. Kita persilakan. Siapa yang mewakili? Silakan Pak. Pinjam ini Pak, di sini Pak. Geser Pak. Mana nih? Pinjam Pak. Pinjam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Pertama kami mengucapkan permohonan maaf dari kepala dinas kami. Beliau saat ini sedang mendampingi Pak Bupati Pak terkait persoalan juga. Nah, untuk dari kami sendiri belajar dari pengalaman kita Pak, dulu pernah memang TPA regional ini akan dibangun di Desa Diutung Pak, di daerah kami. Kemudian setelah kita bawa masyarakatnya studi banding sebagai kemudian mendapat penolakan Pak, penolakan dari masyarakat. Kemudian untuk saat ini kami di Bangka Tengah Pak sudah menyusun master plan dan DED yang kami usulkan ke BPPW, itu pembangunan TPST di Jongkong Pak. Jadi ya insya Allah kalau disetujui oleh kementerian dibangun di tahun 2025 Pak. Kemudian kami sudah beberapa kali koordinasi dengan kawan-kawan provinsi untuk TPST regional ini sangat sulit Pak, karena kita mendapat penolakan dari masyarakat. Sudah beberapa kali kami sosialisasi ke Desa Diutung itu tetap mengalami penolakan Pak. Kemudian kita pindah ke Dusun Air Kuning juga di demo masyarakat juga kita Pak. Seperti itu. Kemudian untuk kesiapan lahan kami mengusulkan kemarin ke DLH Provinsi Pak agar kalau bisa TPST regional ini diganti menjadi TPST di masing-masing kabupaten Pak. Karena tidak mungkin kami akan membuang sampah ke Bangka itu Pak. Karena jarak Pak. Jadi kami sudah menyiapkan lahan di Dul Pak. Di Dul itu kita ada lahannya sekitar kurang lebih 1 hektar Pak. Di Julutung kita sudah juga menyiapkan lahan itu 2,5 hektar. Kemudian di Sungai Selan kita sudah juga menyiapkan lahan
5,8 hektar. Itu semua sudah sertifikat, Pak. Mungkin seperti itu. Kemudian pengalaman kami juga untuk mengajukan TPST itu, kita memang seperti yang dibilang oleh Pak Tis sudah tadi, kita perlu sekali kelayakan, Pak. Sebelum kita mengajukan, kita surat dengar, sekali kelayakan, sertifikat seperti itu, Pak. Baru kita buat master plan seperti itu. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas azan ya. Saya mau tahu, saya perlu kepada teman-teman. Kita break dulu sholat atau kita lanjutkan sampai jam 4, kemudian kita close, nanti kita sambung lagi next. Kita sampai ada schedule. Bapak Ibu, gimana bagusnya? Sampai jam 4? Oke, kalau memungkinkan nanti kita lanjutkan lagi. Saya lupa menyampaikan satu lagi, ada anggota pansus kita. Ini Pak Dokter yang dari dikenal, Pak Dokter Adi Sucipto. Beliau ini dari Burung Garuda, Gerindra Dapil Kota Pangkal Pinang. Ini tadi ada satu lagi mohon maaf Pak Dokter. Oke, kita lanjut. Berikutnya tambahan masih Bangka Tengah untuk pendalaman. Tadi yang jongkok pada prinsip orang Bangka Tengah lebih siap. Dikoordinasi dengan BPWP dari Babel, kemudian tentu nanti kita lebih banyak koordinasi di belakang layar. Cukup Bangka Tengah? Ada yang mau disampaikan? Oke, cukup saya kira. Lanjut, ini usaha Pangkal Pinang karena paling banyak persampahannya, paling numpuk, paling tinggi. Kita persilakan dari Dinas DLH dulu, dilanjutkan lainnya. Ya, berapa? Terima kasih pimpinan rapat. Bapak Ibu selamat sore, salam sejahtera kita semua yang dihormati pimpinan rapat, ketua pansus bersama anggota semuanya yang dihormati Pak Sekda bersama semua tim dari Kabupaten Bangka dan juga Bapak Ibu dari Kabupaten Bangka Tengah serta tim dari Bangka Pinang. Pertama-tama kami dari dari Penata Pinang minta maaf Pak Wali Kota Reci dan juga Pak Sekda hadir. Dan kami diwakili oleh Pak Asisten Ketua Pak Ibai sama kami dari LH dan dari DPR ini. Perkenalkan saya Soeharto dari Dinas LH Kota Bangka Pinang. Pada hari ini untuk kesekian kalinya sama pada saat tanggal 25 kami dipanggil atau ada pertemuan di provinsi. Kami hari ini kali pertama tentu ucapan terima kasih bahwa hari ini kami juga akhirnya sampai ke Dewan Provinsi. Kalau yang tanggal 25 kami sampai ke kantor provinsi, hari ini kami sampai ke kantor atau ke Dewan Provinsi terkait persampahan. Yang mana ini jujur sudah kami tunggu lama sekali. Kalau Pak Bina katakan tadi tuan rumah ya, sebenarnya kami juga enggak Pak, tapi nggak apa-apa. Tuan rumah dalam konteks kami punya masalah. Tapi setelah saya melihat Pak semuanya mendukung Pak. Dari Bansus semuanya kata-katanya mendukung. Dari Bangka juga mendukung semuanya. Pak Sekda semuanya tadi memberi semangat kepada kita semua, terutama pada kami di Pangkal Pinang. Pak Sekda, enggak, kasih Pak ya. Jadi dikatakan di sana memang perlu semangat untuk melanjutkan apa yang sudah lama diceritakan. Sebagaimana Pak Kepala Bapeda tadi sampaikan, sebenarnya memang banyak hal yang bisa kita buat, tidak hanya dalam hal pengelolaan sampah, tapi dikenal juga bersih dan pemakaman. Kalau kita berpikir tidak hanya berpikir bagian per bagian, tapi juga berpikir secara regional, termasuk dalam tiga hal tadi. Nah, maka kami dari Pangkal Pinang boleh sampaikan Bapak Ibu sekalian, kondisi real sampah mungkin Bapak Ibu sudah bertahu. Baik yang di Pangkal Pinang, baik yang di Bangka Tengah dan juga di Bangka Indo atau Semiliar, tentu sudah tahu bagaimana kondisi sampah di Pangkal Pinang secara khusus TPA-nya. Secara khusus TPA-nya dengan 150 ton kurang lebih sampah kita tiap hari, hampir semuanya dibuang ke TPA. 120 ton dibuang ke TPA. Dan sekarang kondisi dengan 4,9 hektar itu sudah menumpuk dan baunya sudah sampai di sini. Kalau lagi anginnya di sini sampai ke Bandung. Ini cerita hari ini ada yang berbahagia karena dari Dewan Provinsi sudah membahas terkait dengan rancangan kerja dan
Untuk itu kami sangat bersyukur dan beberapa tanggapan yang kami sampaikan, termasuk yang tadi Bangka Indo mendukung semua, termasuk dari Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas LH dari katakan sana. Mungkin Pak, karena kami sudah bahas Pak sebenarnya Pak waktu di PBBC kemarin. Intinya bukan tidak setuju, tapi lebih pada secara teknis harus benar gitu Pak. Terkait dengan teknis kriteria, termasuk status lahan yang harus tidak ada masalah. Itu benar adanya. Jadi saya pikir dari Bangka Indo sudah memberikan dukungan yang cukup luar biasa untuk kita teruskan pembahasan perda ini. Yang kedua dari Bangka Tengah pun, ini sebenarnya diam-diam Bangka Tengah ini duluan Pak. Kami sudah dapat informasi dari Balai, teman-teman dari Bangka Tengah, terima kasih menginspirasi pada kami di Pangkalan Pinang juga. Bahwa di Bangka Indo, di Bangka Tengah dengan dihitung timur ya, dua tempat yang tahun depan mudah-mudahan dibantu. Sekarang sudah menyiapkan SC-nya, tahun depan mudah-mudahan jadi untuk TPST-nya. Ya ini menyemangat pada kami bahwa kami juga akan melakukan hal sama. Maka pada hari ini juga kami di Pangkalan Pinang sudah menyusun master plan rencana induk persampahan. Jam 2 tadi teman-teman rapat di Dinas PUPR Kota Pangkalan Pinang. Namun karena ini sangat penting, kami dari Kota Pangkalan Pinang juga hadir di sini karena juga kami tunggu untuk hal yang sama. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa Bangka Tengah memberi inspirasi pada kami juga maju terus untuk pengelolaan sampah khususnya untuk di TPST-nya. Nah selanjutnya terkait dengan perda ini, sebenarnya kami di Pangkalan Pinang dalam kota mungkin juga di Bangka dan Bangka Tengah tentu juga sudah mulai perda masing-masing. Kami di tahun 2013 juga ada perda Pak tentang pengelolaan sampah, dan di sana memang betul Pak tidak ada kata-kata lokasi pada tempat, yang ada itu TPA secara umum, jadi lokasi yang disebut, sehingga tidak masalah kalau memang ini dimulai dari perda dulu untuk pembahasan awal ini, sehingga nanti baru berlanjut kepada penentuan lahan dan sebagainya, misalkan dengan materi dan sebagainya. Saya pikir untuk perda pengelolaan sampah baik adanya kalau memang dari sekarang sudah disiapkan lebih dahulu. Seperti itu. Kemudian untuk lokasinya, terkait lokasi tempat tadi, kami dari Pangkalan Pinang sama-sama terima kasih Pak. Mau di Bangka Induk, misalnya di Gunung Gidi sesuai dengan TRW, mau di Lutung, kalau masih bisa diupayakan juga tidak masalah. Kami siap. Perkara operasional mungkin nanti secara teknis dengan PU Provinsi akan kami bicara lebih lanjut. Misalnya saja ada SPA atau pengangkutan atau transfer depo. Artinya tidak semua kendaraan kecil. Kalau kondisi Pangkalan Pinang Pak, jujur dengan 20 mobil kuning kita, mobil pink ada 84, itu tidak mungkin semua ke Sambung Giri Pak, atau semua ke Jelutung misalnya. Pasti akan ada mobil besar untuk transfer depo baru dibawa ke sana, sehingga tidak menghabiskan bensin BBM yang banyak. Karena jujur mobil itu sudah tua. Mobil truk-truk kita ini Pak, ada tahun 90-an akhir Pak, 2000 masih banyak Pak. Dan kalau boleh dibantu dari SPU Rudi sebenarnya kalau itu nggak ada juga sih, termasuk doser dan PC di TPR itu rusak. Kalau memang jangka pendek dari bapak-bapak di ibu-ibu di DPRD bisa menganggarkan sedikit anggaran, tidak banyak, cukup 1-2 alat berat TPA sudah alhamdulillah. Karena pembangunan TPST ini pasti butuh waktu. Dan saya tidak yakin setahun 2 tahun, kemudian paling cepat 2026, paling cepat itu 2027. Maka mungkin untuk jangka pendek kalau memang dimungkinkan bantuan alat berat itu lebih bagus untuk kami. Mungkin dari kami seperti itu tuh. Terima kasih untuk semuanya. Semangatnya dari Bangka Tengah maupun Bangka Induk yang mendukung kami untuk jadinya TPST regional ini, apapun sebutannya, karena TPR itu nggak boleh lagi, yang boleh ada TPST regional, dan TPST regional ada tanggung jawab provinsi. Dan saya pikir kalau provinsi buat, kabupaten kota buat itu lebih bagus daripada saling menunggu. Demikian, mohon maaf, terima kasih kami kembalikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Berikutnya masih Pak Rel menambahkan dari kota. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore. Yang terhormat pimpinan pansus beserta beberapa anggota, yang terhormat orang tua kalian, senior kami Pak Anies, perwakilan tim provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah,
rekan sekarang di Kota Pangkal. Izinkan saya Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Saya Juhaini Pak, pelaksana tugas asisten perekonomian pembangunan Pak Kota Pangkal. Tadi sahabat kami dari DLH telah mengatakan bahwa kondisi Kota Pangkal. Jadi kami dengan adanya pembahasan perda pengelolaan sampah pada sore ini kami sangat berterima kasih. Terima kasih dan memang ini yang kami tunggu selama ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu permasalahan yang ada di Kota Pangkal Pinang ini adalah permasalahan sampah. Tahun 99 saya bertugas di dinas lingkungan hidup itu produksi dinas kebersihan. Waktu itu produksi sampah di Kota Pangkal Pinang itu sudah 64 ton per hari. Dengan armada waktu itu sama dengan Pak Harto juga, kami sama-sama satu tim dengan mobil angkut TL Bisor itu tiga unit dan petugas kebersihan seluruhnya 16 orang. Sehingga kami sama-sama untuk ikut bergotong royong membersihkan sampah di Kota Pangkal. Sekarang posisinya sudah rata-rata per hari itu antara 150 sampai 200 meter kubik ton per hari. Dengan luasan TPA kami dari dulu cuma 2,5 hektar, sekarang sudah ada pembebasan menjadi 4,9 hektar. Dengan mekanisme yang kami gunakan yaitu sistem open dumping. Jadi kami menggunakan sistem open dumping, tentunya dengan konsep pengelolaan seperti ini kita semua tahu bahwa akan memberikan pengaruh sampai radius di atas 2 km. Apalagi posisi TPA kami di Ternang. Dengan adanya rencana pembangunan TPA regional ini, kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur, apalagi rekan-rekan dari Kabupaten Bangka dan Ternang tadi sudah menyampaikan dukungannya. Memang seperti yang disampaikan dari DLH tadi, memang dari dulu pengelola persoalan sampah ini intinya adalah pemilahan sampah-sampah yang masuk kadang-kadang ke dalam TPA ataupun TPS atas namanya itu kan belum terpilah, sehingga ini yang membuat daya tampung dari TPA itu terus berkurang. Dan melalui perda pengelolaan sampah ini kami harapkan juga akan tersusun suatu konsep bagaimana seperti yang disampaikan oleh orang tua kami tadi, konsepnya bagaimana untuk pengelolaan sampah. Apakah sampah yang dalam bentuk sudah terpilah atau belum, nah, itu yang kami tunggu. Mungkin dari kami dari pemerintah kota intinya sama seperti yang kami sangat menunggu dan berterima kasih apabila memang ini dibahas dan menjadi suatu rencana pada depan. Kemudian masalah tempat yang belum disepakati, memang kemarin sempat kami dengar Pak waktu pembahasan di peninjauan RT/RW PKTW provinsi bahwa di situ ditentukan bahwa di Samudiri. Apakah itu akan menjadi suatu ketetapan? Nah, mungkin kami sangat menunggu. Mungkin itu dari kami, mewakili dari pemerintah kota. Dan hari ini juga kami sampaikan permohonan maaf dari yang terhormat beliau wali kota, selanjutnya beliau yang hadir di sini karena beliau ada tugas dan juga di luar kota, tinggal dilaporkan kepada kami. Dan kepada dari dinas perkim ataupun yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit tadi, karena tadi mungkin yang pertama kita sepakat dengan rencana penyelenggara, yang kedua mungkin kami sudah mencoba juga Pak sebenarnya di Banyumas, di Bandung, dan beberapa tempat yang di Cilegon. Tadi sampai kita sudah juga sama ini Pak. Tapi pokoknya Pak Pangkal Pinang tidak sama dengan di sana-sana Pak. Ya, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat perlu, tapi teknologi ternyata itu paling penting sekarang. Kalau kita ngacu ke Banyumas, ke Magelang, itu teknologi.
Maka kalau memang ke depan jadi Pak, memang teknologi sangat perlukan. Di TPST itu ada teknologi pengolahan sampahnya Pak. Hanya yang perlu dorong Pak, kalau di sana itu di Banyumas itu kan produknya salah satunya itu kan dipakai sebagai off-takernya kan dari Cilacap. Mungkin perlu dorong bersama kita dari Bangka Belitung, dari provinsi maupun kabupaten kota, produk RDF itu mau dibawa kemana? Misalnya ke Pelenkah atau ke industri Pelenkah. Di Bandung dipakai untuk industri tekstil. Di kabupaten kota di Jawa rata-rata dibawa ke Cilacap. Nah, di Bangka Belitung ini kita bersatu. Tadi Pak Ketua sampaikan kalau untuk BLTSA terus 1.000 ton Pak ya. Saya pikir 5 kabupaten ditambah pun belum sampai 1.000 Pak ya. Pak, belum sampai, tidak cukup Pak. Toh kalau kita perhatikan di yang dulu TPA Bantar Gebang yang sekarang baru diubah nama juga menjadi unit TPST juga namanya, itu ada 7 ribuan ton tiap hari, itu baru 3.400 dolar Pak. Baru sebagian ke PLTSA dan sebagian ke TPST-nya. Jadi saya pikir ada ulangnya. Saya pikir juga masih punya sisa sampah di Celata itu Pak. Kalau mau memang bangun lebih besar lagi teknologi bisa di sana. Itu saya mungkin kalau PLTSA untuk skala kecil boleh lah. Tapi kalau skala yang seperti yang tadi saya pikir untuk di Bangka Belitung untuk mendapat 1.000 belum waktunya Pak. Kami baru 100 lebih, tambah 5 kabupaten kota baru 500-an paling banyaknya. Jadi saya pikir teknologi itu untuk PLTS saja. Serta kalau misalnya produknya berubah yang di Bapak perhatikan di YouTube sering banyak nih, legal Pak, kontrol dan sebagainya. Barangkali perlu juga kerjasama sama pihak terkait pemanfaatan produk penduduknya, misalnya perlu dan berkim akan dan seterusnya memakai produk itu sendiri. Karena lebih bagus Pak, awet sekali. Jadi kembali tadi Pak, kalau itu adalah teknologi Pak. Kalau memang kita mengharapkan kepada masyarakat, tetap Pak, karena di Banda itu pasti atur tentang perayaan. Cuma untuk fisiknya, realnya Pak, kayak teknologi lebih memberikan harapan kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tentunya dengan Pak Presiden Pak Harto. Berikutnya tadi masukan dari Pak PU Provinsi belum ngomong ya. Silakan Pak, yang mau disampaikan. Ini ahlinya Pak. Hah? Ini ahlinya. Oh iya. Kami ingatkan Pak Kambing Pak Mega nanti mohon dibantu Pak materi kawan-kawan di daerah karena mereka masih belum terkait dengan perda pembahasan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami banggakan dan kami hormati pimpinan rapat Pansus Perda Pengelolaan Sampah Regional dan para anggota Pansus, teman-teman semua dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pemerintah Kabupaten Bangka, Kota Bangka Pinang dan Bangka Tengah, dan para hadirin di ruang rapat ini. Terima kasih kami dari PUPR PRKP Provinsi Bangka Belitung. Saya Arif Pak sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman. Baik, terkait dengan TPA atau TPST regional ini, terkait dengan pengelolaan sampah regional, Pak, memang ada kewajiban atau kewenangan kita di provinsi sebagai penyelenggara pengelolaan sampah regional sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan 2004 ya, terkait dengan kewenangan pemerintah. Kemudian nomenklatur, yang pertama kita bicara tentang nomenklatur TPA. Memang nomenklatur TPA ini Pak hanya berdasarkan Undang-Undang 23 tentang kewenangan. Sehingga di RT RW provinsi pun di dalam rapat perdanaannya masih bicara terkait dengan TPA disebutkan di situ. Tetapi kewenangan untuk sistem pengelolaan persampahannya ini menurut dari Permendagri 90 di SIPD kita sudah menyebutkan TPST, TPA, garing TPST, garing TPS 3R dan lain-lain. Itu masih berarti kita tuh provinsi sudah bisa sebetulnya menyelenggarakan TPST 3 regional gitu ya. Kemudian tadi disebutkan yang pertama di RT RW memang sudah disebutkan lokasi secara jelas Pak di Sambung Diri untuk praperda kita. Walaupun memang kajiannya nanti menyusul jika nanti secara FS dia tidak layak,
RT RW masih bisa direvisi untuk lokasi. Kemudian memang lokasi tersebut sambung ini tadi disebutkan bahwa dia kawasan hutan produksi, kemudian IP 5 dengan IPPKH mungkin masih bisa. Dan IPPKH itu boleh untuk yang diperbolehkan salah satunya untuk TPA. Jadi TPA itu diperbolehkan dibangun di atas hutan produksi yang sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Namun memang tadi jika persyaratan dari Kementerian PU itu harus bersertifikat, tentu kita tidak bisa melakukan pengusulan pendanaan kepada kementerian untuk membangun TPST regional itu. Tetapi memang kewajiban membangunnya sebetulnya ada di provinsi. Jadi penganggaran pun masih bisa dilakukan oleh provinsi seperti itu. Tapi tadi jika kita pedomani permen LHK-nya, dia diperbolehkan dibangun di atas hutan produksi untuk TPA. Jadi IPPKK masih bisa menjadi persyaratan pengganti sertifikat. Yang itu harus kita lakukan pembahasan dengan pihak Kementerian PU nanti jika mereka mempersyaratkan sertifikat. Ada peraturannya juga dari LH bahwa itu IPPKK juga bisa menjadi dasar untuk kita membangun TPA atau TPST regional. Kemudian berikutnya Pak, dari kita di provinsi sudah melakukan beberapa usulan sebetulnya terkait dengan TPST. Jadi kami memang karena di 2 tahun terakhir lokasi kita belum kita dapatkan kemarin sampai dengan bahkan sampai sekarang kita masih berkutat dalam lokasi. Memang kami belum melakukan kajian apapun di provinsi selain pembuatan master plan persampahan provinsi. Di dalam master plan persampahan provinsi itu memang diperlukan salah satunya TPA regional, mengingat kota Pangkal Pinang yang memang sudah mempunyai yang TPA yang sekarang memang sudah tidak layak untuk beroperasi sebagai TPA. Bahkan dengan umur TPA yang sudah lebih dari 20 tahun lebih, itu seharusnya kota Pangkal Pinang sudah merencanakan kajian penutupan TPA. Sebetulnya TPA itu sudah harus dan penutupan TPA itu harus melalui ada kajiannya, kemudian ditutup dulu, kemudian dibiarkan baru bisa lagi dioperasionalkan jika sudah sesuai dengan hasil kajian. Kemudian dari usulan kita memang di 2024 kemarin sudah disetujui sebetulnya sampai dengan Musrenbangnas itu ada 2 TPST yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan. Yang pertama TPST Jongkong, TPA Jongkong menjadi TPST di Bangka Tengah, dan TPA Trapomayang di Belitung Timur untuk dijadikan TPST dengan persyaratan pada saat bulan Maret kita Musrenbangnas. Persyaratannya adalah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur harus mengerjakan atau menyediakan dokumen DED sampai dengan akhir tahun 2024. Sampai dengan tahun 2024 ini mungkin Kabupaten Bangka Tengah ya yang sudah pernah mengundang kita untuk melakukan pembahasan, tetapi secara dokumen itu masih harus dipelajari lagi oleh teman-teman dari PPPW kemarin, sehingga 2 usulan ini masuk lagi Pak ke dalam rakor Bangwil tahun 2026. Jadi penganggarannya sepertinya akan dilakukan di tahun 2026 kemarin. Nggak jadi yang 2025 karena memang secara DED masih belum diterima secara lengkap, sehingga dengan sisa waktu beberapa hari bulan Desember ini mungkin teman-teman dari BPPW merasa tidak cukup waktu untuk mengkaji, sehingga pembangunannya ditunda dan diusulkan kembali pada tahun 2026. Dan itu sudah masuk, harusnya sudah harus komitmen oleh teman-teman dari BPPW karena kita sudah menyelesaikan komitmen kita. Kemudian kita juga kami mendorong teman-teman dari kabupaten kota yang lain, sembari kita menunggu tadi TPST regionalnya, tentu masih dapat menyusun dokumen DED untuk peningkatan TPA yang sudah ada di kabupaten kota masing-masing menjadi TPST. Dan Kementerian PUPR melalui Direktur Sanitasi kemarin sudah
menyampaikan bahwa mereka siap untuk menganggarkan gitu ya, support TPST yang di kabupaten, sehingga nanti setelah TPST di kabupaten ini sebenarnya TPA bukan berarti tidak boleh lagi, bukan, tapi TPA itu menjadi pilihan terakhir karena yang dibuang itu hanyalah sampah residunya. Jadi sebetulnya provinsi pun kalau mau bangun TPA regional itu tidak apa-apa sebetulnya, asal tadi yang dibuang ke situ bukan semua sampah. Kita bisa nggak, tapi sistem kita itu mengelola, memilah sampai residu itu hanya residu yang dibawa. Sepertinya belum bisa. Sepertinya, menurut saya sih belum bisa karena kita banyak ya prosesnya dari rumah, kesadaran kurang, belum lagi di pengangkutan nanti segala macam itu. Yang makanya TPST ini menjadi pilihan sebetulnya karena kita gagal sebetulnya dalam yang mengelola sampah kita masing-masing di rumah yang dijadikan gerakan-gerakan nasional apalah gitu dulu. BDN misalnya harus buang sampah dipilih dari rumah, 3R dan lain-lain itu karena kegagalan mungkin salah satunya. TPST menjadi solusinya karena pemilahannya ada di tempat akhir itu karena ada mesin yang digunakan untuk memilah kemudian dan mengolah, kemudian residunya dibuang ke dalam dumping areanya seperti itu. Nah, tentu menurut kami sendiri untuk perda pengelolaan persampahan regional ini, walaupun kita belum mempunyai infrastruktur yang sesuai, tentu sudah diperlukan untuk membuat suatu peraturan daerah sehingga pada saat infrastrukturnya sudah ada, tentu kita sudah punya dasar atau payung hukum untuk mengelola, kemudian melakukan segala macam di dalam TPST yang sudah kita bangun secara regional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami memang tadi mengingatkan bahwa memang sampah kita ini sebetulnya kalau diukur secara makro dia kecil, Pak. Nggak cukup 1000, belum nyampe 1000 ton. Ya, tapi kita kecil, pulaunya kecil, kemudian area apalagi Kota Pangkal Pinang itu area yang kecil. Jadi kami berharap sebetulnya teman-teman tadi di Kabupaten Bangka sebetulnya saya itu meminta semua kita ini berkomitmen bahwa yang akan kita bangun itu bukan TPA. Yang harus kita bangun adalah TPST. Semua mau regional bahkan yang TPA kabupaten kota ditingkatkan, kemudian yang dibangun di regional pun harusnya TPST. Walaupun dia sebagai yang dibuang itu residu sebetulnya sebagai backup, tetapi kita sudah harus tetap sistem regional. Kemudian dari kendala-kendala terkait dengan pembangunan di Samudri ya khususnya ya. Tadi disebutkan oleh Pak Ismir adalah salah satu jarak dan lain-lain. Secara teknis sebetulnya itu masih ada solusi Pak untuk kendala-kendala teknis semacam itu. Memang secara SNI-nya TPA, tapi kalau di situ disebutkan TPA, SNI-nya dia harus berapa 2 kilo dari pemukiman misalnya, kemudian jaraknya di bawah 25 kilo misalnya. Tetapi kalau di atas itu kan semakin hari kita ini nggak mungkin tanahnya semakin banyak. TPST itu apalagi kita di Kota Pangkal Pinang mana ada yang jaraknya 2 kilo lagi, yang kosong 2 kilo dari permukiman, itu nggak ada lagi sebetulnya. Tapi kalau merujuk kepada Permen PU untuk TPSI skala permukiman itu, dia bisa jaraknya cuma 500 meter dari permukiman. Kemudian jarak antar pemukiman itu kita punya program lain Pak, selain hanya membangun TPST untuk mempedomani misalnya kita mengikuti aturan itu, kita punya program relokasi perumahan sebetulnya. Jadi kalau rumah-rumah yang memang kita anggap karena program pemerintah membangun TPST regional, rumah-rumah yang ada di sekitar itu memang kalau diperlukan relokasi kita punya programnya, dan itu adalah SPM perumahan. Jadi orang-orang yang terkena dampak dari pembangunan akibat pembangunan provinsi misalnya itu bisa direlokasi perumahannya untuk dipindahkan
Itu juga ada programnya, jadi ada solusinya. Kita bangun ini berarti orang yang sekitarnya kita pikirkan untuk direlokasi. Memang prosesnya itu ada proses yang harus kita jalani, tapi itu konsekuensi dari pembangunan ya. Kalau kita mau bangun yang mulus-mulus yang memang di tanah kosong, tempat yang kosong, nggak ada problem apapun gitu ya. Itu pun masih ada problem mungkin tadi dengan hutan dan tanah dan lain-lain. Jadi itu yang mungkin perlu kita ketahui sebelum melakukan pembahasan perda. Memang raperda ini tentu nanti diharapkan agar dapat disampaikan kepada para stakeholder yang ada di kabupaten kota sebagai apa nanti untuk memberikan masukan. Hari ini mungkin informasi-informasi sebelum kita membahas perdanya sehingga dapat mendukung perda TPST regional ini bisa seperti apa yang harus kita buat. Kemudian memang kita sudah pernah melalui Biro Pemerintahan melakukan mengundang teman-teman dari kabupaten kota waktu itu untuk membuat perjanjian kerjasama. Nah sebetulnya di perjanjian kerjasama inilah Bapak Ibu sekalian para pihak yang ada di dalam pelayanan TPK regional ini memberikan keinginannya sebetulnya. Kami inginnya kalau Kabupaten Bangka itu pasti keinginan akan lebih besar karena dia tempatnya gitu ya. Kemudian Bangka Tengah seperti apa? Seperti itu yang kita inginkan waktu itu. Tetapi pada saat pembahasan masih belum karena masih tadi kita biasanya dalam mindset kita adalah TPA itu busuk, tempat buangan dan mengganggu gitu ya. Tapi yang kita perlu luruskan adalah yang kita harus komitmenkan kita seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung ini agar membangun TPST tadi ya, sesuatu yang diolah yang jika pengelolaannya tidak baik walaupun peraturannya sudah lama, tapi sekarang dengan menteri yang baru, menteri LH yang baru ini ada sanksi pidana untuk pengelolaan yang tidak sesuai dengan sistem pengelolaan persampahan itu. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi sehingga apa yang kita nanti hasilkan. Memang tadi Pak Tarmizi juga sudah menyampaikan bahwa perlu keinginan-keinginan kabupaten kota itu apa gitu. Nah itu kemarin di PKS juga harusnya dituangkan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga pada saat pembahasan perda ini juga sudah bisa dibawa. Nah mungkin pulang dari sini teman-teman di kabupaten kota bisa membahas itu apa kita harus dapat untung apa nih dari TPST regional atau TPA regional ini jika di wilayah kita, jika di mana. Kemudian kami waktu pembahasan untuk RT RW Bapak Ibu sekalian, pembahasan Sambung Kiri ini sudah beberapa kali pembahasan ada berita acaranya karena sudah ada sinkronisasi dengan RT RW dan sudah terberita acarakan bahwa memang mengerucut kepada dua lokasi yaitu di Belitung dan di Sambung Kiri. Belitung yang di Simpang Rendiang, kemudian di Pulau Bangka ada di Sambung Kiri. Dan ini sudah melalui tahapan proses RT RW yang kemarin ada sinkronisasinya dengan kabupaten kota. Jadi saya pikir itu sudah tidak bermasalah lagi karena sudah beberapa kali pertemuan Pak. Memang setiap kali pertemuan pasti kita akan lagi-lagi mindset kita karena TPA ada penolakan pasti. Tadi. Kemudian kami juga jika pun misalnya Sambung Kiri nanti secara kajian tidak dapat dilaksanakan, kemarin ada juga opsi Pak, mungkin kami waktu itu saya utarakan di tahun 2023 kalau misalnya kita meningkatkan TPA-nya Kabupaten Bangka yang di Tengah untuk dijadikan TPST regional, kemudian ada pengalihan aset, tetapi di situ harus mengurus pengalihan aset melalui DPRD Kabupaten Bangka, kemudian setelah itu baru bisa kita kelola secara provinsi. Mungkin itu juga salah satu kenapa begitu, karena memang TPA tadi ada persyaratan AMDAL dan lain-lain, ada sosialisasi yang kalau misalkan kita mengambil alih atau alih status asetnya, hal-hal tersebut sudah tidak kita lakukan lagi untuk sosialisasi karena memang sudah TPA ada di situ. Kemudian AMDALnya tinggal mereview AMDAL untuk secara regional karena ada pengangkutan dari Kota Pangkal Pinang maupun dari Kota Bangka. Itu mungkin Pak untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada lagi yang hal-hal yang kami mungkin
lupa karena banyak sebetulnya harus disampaikan karena waktu singkat. Kami akan tambahkan kemudian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman provinsi, kabupaten, kota, Bangka Tengah, Bangka Pangkalipuna maupun Kabupaten Bangka atau Bangka Edu. Ini teman-teman selanjutnya, silakan senior. Ya, jadi kita sepakat tentang selesai. Saya ingin jelaskan, sambung kiri dan posisi sambung kiri. Kalau bapak buang sampah sambung kiri, lari semua TV di situ, Pak. Ada 470 orang yang ada di situ. Karena saya juga kepala pajak. Nah, bapak TV itu yang buang yang berada. Kalau buang sampah itu bahaya. Karena itu bukit sambung kiri. Kalau kenangan itu masuk bukit sambung kiri dan PTAB dan ada kabel di situ. Jadi kelihatannya berkat tetap kawan-kawan. Ini pisau. Kalau hati kue tinggal jalan. Kedua, RT RW kita ini kalau kita membuat sejarah, menkone kan ketua, kan ibu kota memang ketua. Tapi ku ingin nikah membuat sesuatu yang luar biasa. Ibu menikah ini bingung kalau orang mati bakal bilang ngubur di mana. Betul kan? Air minum berapa%. Jadi ke depan PU provinsi berpikir jauh. Buat perda RT RW itu masukkan pemukiman terpadu sumber duit itu orang kira kalau ngubur di Singapura bayar mahal, ngubur sini bayar duit dapat tuh. Air minum sanitasi terpadu gaya model kakus terpadu kayak Jogja bisa. Jadi RT RW dibuat dalam itu bawa mobil terpadu, sampah terpadu, dari nama perdanya fasilitas umum terpadu dan persampahan Bangka Belitung itu luar biasa, bisa menjadi PPU apa. Kedua, kita siapkan duitnya, kabupaten banyak defisit. Februari ini duit dari 50 miliar. Khusus sampah disiapkan per kabupaten kota berapa miliar dari kabupaten provinsi. Jangan perintah baik kita ini. KLHK provinsi duit enggak. Dewan ini sama, mungkin Dewan dari Singapura siap juga duitnya. Duit sama-sama, bukan duit atau kita. Jadi itu tidak apa-apa, tapi sejarah membangun TPA, pemukiman terpadu nanti mungkin air minum terpadu akan jadi sejarah dalam hati amat jariah. Tapi dulu TPS itu. Jadi lah, kalau cepat dan pelan. Terima kasih. Siap senior, terima kasih. Lanjut. Anggota yang lain mau sampaikan? Ya. Bu Wakil, Pak Tuan. Jadi setelah kita mendengarkan semua, tapi perda ini bisa kita lanjutkan untuk pembahasan, ya kan? Nah, jadi saya ingin mengingatkan Pak Ketua, pertemuan selanjutnya kita akan membahas perda ini pasal demi pasal dan apa yang mau kita buang, apa yang mau kita tambahkan di dalam perda ini. Ya kan, itu yang perlu kita bahas. Itu makanya kita perlu nanti menghadirkan juga ke kabupaten kota perwakilannya mungkin dari LH-nya dan PU-nya saja cukup, PU provinsi dan kabak hukum segala macam, yaitu yang kita butuhkan untuk pembahasan pasal demi pasal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan PKS Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam referensi dicatat untuk agenda akan datang. Apakah kita bahas usulan dari Pak Ketua Musani masih dalam tahun yang sama 2024 atau kita menuju tahun depan yang masih lama 2025, Pak Ketua? Mudah-mudahan sekarang mungkin nggak cukup lagi, udah fokus mau tahun baru, mau Natalan dan seterusnya, pulang kampung. Jadi kita usul Pak Ketua, kita lanjutkan. Kemudian mana harus tambah, mana harus kurangi, mana harus dijelaskan. Tentunya nanti kita siapkan lebih lanjut karena ini program ini kita sudah sepakat sama-sama. Ini dilanjutkan, setuju ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu sudah sekalian, khususnya Pak Mega, gimana termasuk Pak Arif, tugas kita itu minimal tahun 2025 itu satu lah TPST regional ditambah kabupaten
di Pulau Belitung 1, di Pulau Bangka 1. Kita upayakan soal Renstra, kemudian rencana induk, termasuk DID, ya kita siap, kita kerja cepat gitu loh. Apalagi misalnya di mana celah masih ada kebutuhan atau kesulitan, kita sama-sama koordinasi, sering-sering kita ngopi, sering-sering kita konsolidasi. Saya kira tidak ada yang selesai Bapak Ibu sekalian. Dan tentu tadi Pak Mega sekarang ini teman-teman ada yang belum tahu terkait dengan perda kita, mohon di share, dikasih ke teman-teman yang lain. Tadi saya jadi jam 4, mau terus tambah 10 menit lagi, setengah jam, atau kita cukup Bapak Ibu sekalian. Nanti kita jadwal ulang, kira-kira ada usulan 2025 atau masih 2024? 2025 lagi. Januari, Februari? Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita lanjutkan, soal teknis akan disampaikan berikutnya pada pihak-pihak terkait, khususnya tadi disampaikan PU, kemudian bisa jadi juga kemarin di BPP Bangka Belitung dan Bapeda, ya. DLH, harapannya kita sama-sama kita akan bahas dan ikut sertakan kabupaten kota Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, dan Kota Bangka Pinang. Dengan demikian, hari ini rapat koordinasi kita bersama Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari eksekutif, teman-teman pansus, semua, agar 2025 kita gaspol ya terkait dengan perda mengurangi sampah regional. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.